kajian ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم برحمتك نستغيث وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين لا إله إلا أنت اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضلين ولا مضلين إنك سميع مجيب أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وجعل الهزن إن شئت سهلا يا رب العالمين. معاشر الإخوة والأخوات yang dimuliakan Allah, kembali kita bertemu di Al-Liqa'u Tsani, perjumpaan kita yang kedua ini di dalam membahas kitabun azimun jalil, sebuah kitab yang sangat besar sekali, kitab yang agung yang dikarang oleh Imamus Sunnah, Imamul Jalil, Al-Imamu Ahmad bin Muhammad, Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, yang kita kenal dengan Ushulus Sunnah. Kitab ini seperti kita sebutkan, ini adalah kitab sekian nomor, cuma 2 lembar, akan tetapi syarat dengan makna menjadi acuan kesahihan keislaman seseorang atau tidak. Pujian-pujian para ulama terhadap Al-Imam Ahmad begitu banyaknya, termasuk Al-Imam Syafi'i dan a'immah yang lain. Oleh karena itu beliau dipuji tentang ilmunya, tentang zuhudnya, waraknya, dipuji tentang ibadahnya, dan juga menjaga diri dari pemberian para penguasa. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Maka inilah pertemuan kita kedua membahas masalah, kita masih belum beranjak banyak. Kita masih membahas tentang Ushulus Sunnah indana, kata beliau rahimahullah ba'da bismillahirrahmanirrahim. Ushulus Sunnah indana yakni qawaid atau dasar dan pokok akidah. Kaidah-kaidah akidah menurut kami, kata beliau, indana di sini adalah bukan untuk ta'zim, pengagungan pribadi beliau, tidak. Disebutkan murid-murid beliau, keilmuan beliau yang dahsyat sekali, tidak pernah beliau memuji diri beliau sekalipun ditemui oleh murid-muridnya. Maka makna indana yang dimaksud di situ ay inda ahli sunnah wal jamaah. Jadi pokok kaidah sunnah, kaidah aqidah, yakni usulul aqidah, menurut kami, kata beliau, yang beliau pelajari dari syekh dan beliau, maka diantaranya yang pertama adalah at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah SAW, yaitu berpegang teguh dengan agama atau akidah, cara beragama yang di atasnya sahabat Rasulullah SAW, wal iqtida'u bihim, dan mensuri tauladani mereka di dalam agama tersebut. Di sini ada pertanyaan akhal Islam, kenapa Imam Ahmad tidak mengatakan berpegang teguh dengan apa yang ada di atasnya Rasulullah, bima kana alaihi Rasulullah SAW? Kenapa
Al-Imam Ahmad mengatakan al-iqtida'u bima kana alaihi ashabu Rasulillah. Di sini ada faedah. Imam Ahmad mengatakan berpegang teguh dengan apa yang di atasnya sahabat Rasulullah. Imam Ahmad tidak mengatakan berpegang teguh dengan apa yang ada di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syaikh Ad-Doktor Al-Khumais hafizahullah menerangkan faedah. Kata beliau di sini menunjukkan kata-kata ini kata kunci. Karena inilah faisal muftaraq at-turuq, persimpangan jalan yang membedakan seorang muslim yang masih berada di atas Islam yang sahih dengan tidak. Inilah menjadi persimpangan yang membedakan antara siratal mustaqim dengan at-turuq atau subul yang sudah kita bahas firman Allah, yakni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang banyak. Maksudnya akal Islam di sini, subhanallah, kalau seorang muslim, tidak ada di dunia ini yang mengaku muslim berani mengatakan menentang Al-Quran, menentang sunnah, nggak ada. Karena kalau mereka mengatakan tidak sesuai dengan Al-Quran dan tidak sesuai dengan sunnah, tentu di luar Islam. Maka imam ingin mengatakan ini berpegang teguh dengan apa yang ada di atasnya sahabat Rasulullah. Subhanallah, dahsyat sekali ucapan ini. Kenapa kita sebutkan seperti itu? Inilah karena subhanallah, ucapan ini agung sekali. Karena al-bid'ul kubra, ad-dhalal al-kibar al-kubra, kesesatan besar, ya, ad-dhalalatul uzma, penyimpangan induk dari penyimpangan yang terjadi dalam agama ini, semuanya muncul di zaman sahabat Rasulullah. Akan tetapi tidak satu pun di antara bid'ah penyimpangan induk ini bisa menisbatkan diri kepada salah satu pun sahabat Rasulullah ataupun sahabat Rasul ada pada mereka. Apa yang dimaksud ad-dhalalul kubra? Induk-induk kesesatan, perpecahan, firqah dhalalah, induk dalam Islam itu apa yang kita maksud? Pertama adalah Khawarij. Sampai-sampai mereka tega membunuh Ali radhiyallahu an, mengkafirkan dulu. Bid'atul i'tiqad, penyimpangan akidah ini mengakibatkan permasalahan yang sangat dahsyat sekali. Maka Imam Ahmad di sini subhanallah, dia mendahulukan pokok sunnah itu ini. Khawarij. Kemudian apa? Rafidhah, Syiah. Kalau Khawarij mengkafirkan Ali radhiyallahu an, datang Syiah berpura-pura mencintai Ali radhiyallahu an, bahkan menjadikannya sebagai Tuhan. Sehingga Ali radhiyallahu anhu membakar mereka hidup-hidup. Ya, setelah dia dibakar malah dedengkot Syiah yang lari ke negeri kafir, dia mengatakan sekarang saya semakin tahu jelas bahwa Ali adalah Tuhan, karena tidak ada yang mengazab kecuali itu dengan api kecuali itu Tuhan. Subhanallah. Khawarij apa? Syiah Rafidhah. Yang kedua, yang ketiga adalah muncullah yakni Qadariyah. Mereka mengingkari takdir. Mulailah Islam dipreteli akidah ini dicabik-cabik oleh mereka. Maka perkataan Imam Ahmad ini miqyas. Mulailah mereka mengatakan enggak ada takdir. Allah enggak tahu kecuali setelah perkara itu terjadi. Kemudian apa lagi? Muncullah Jahmiyah.
Kemudian berapa selang tahunan setelah itu baru muncul ada namanya Asy'ariyah, ada Maturidiyah. Yang qaddarullah, inilah yang menyebar di negeri kita yang kita cinta. Pembahasan kita ini, akhi fillah, ukhti al-fudala, al-fudlayat, akhwati al-fudlayat, bukan pembahasan kita tentang si fulan kafir, si fulan murtad, tidak. Kita ingin membahas akidah yang di atasnya agama kita. Enggak ada hubungan di antara kita dengan mereka-mereka ini. Maka kita tidak akan sibuk membahas mereka. Kita akan membahas pokok-pokok kaidah-kaidah akidah, bukan membahas orang lain. Kita tidak begitu cenderung membahas mereka. Karena kita ingin mengajak mereka, tangan mereka kembali ke jalan yang hak, sesuai dengan apa yang Allah berikan kemudahan kepada kita, bukan untuk melecehkan. Maka sebelumnya kita katakan bahwa kaum muslimin di Indonesia, ada yang ormasnya Muhammadiyah, ada yang NU, ada yang Al-Irsyad dan sebagainya, saudara kita, semua mereka adalah saudara kita fillah, kaum muslimin. Tidak satu pun kita mengatakan mereka murtadin, tidak. Tapi kita ingin mengatakan, ini loh wahai Anda, dalam semua ormas, dalam semua kaum muslimin yang ada, ini loh buku pegangan ringkasan-ringkasan akidah yang dicatat dengan tinta emas oleh ulama-ulama kita sejak terdahulu, turun-temurun. Yang kita sudah sebutkan, kalau kita bahas nanti buku As-Sunnah Imam Ahmad, As-Sunnah karangan Abdullah Imam Ahmad, karena anaknya beliau, kemudian Al-Asy'ariyah lil-Ajurri dan buku-buku tebal-tebal yang lain, tentu nggak mungkin dalam daurah pertemuan 3 kali bisa selesai. Ini aja belum tentu, mungkin ini akan dilanjutkan estafet ini oleh asatidzah kita yang ada di Medan, Allahu yahfadzuhum. Oleh karena itu jangan mengira nanti ketika kita membahas ini, oh berarti selain yang mengaji dengan ustadz-ustadz sesat, kafir. Bukan itu, permasalahannya beda. Ini permasalahannya adalah menerangkan inilah kata mereka para ulama kita. Bukan sedang membahas si anu kafir atau kelompok anu kafir, tidak. Oleh karena itu mohon Ustadz dipahami, kita tidak sedang takfirul ayan atau takfir jama'i, tidak. Karena dikatakan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi hafizahullah, mengkafirkan itu adalah bukan hak seorang talibul ilmi, bahkan bukan hak setiap para ulama, dan bahkan bukan, tapi siapa? Tapi adalah dia seorang alimun qadi. Karena mengkafirkan itu memisahkan suami istri, membuat aturan kafir dengan muslim tidak saling mewarisi dan sebagainya. Dahsyat sekali permasalahan mengkafirkan. Ini bukan ranah kita sekarang. Kita tidak sedang membahas nawaqidul Islam, pembahasan yakni membuat orang keluar dari Islam, tidak. Akan tetapi kembali kita katakan di sini, azim, agung sekali ucapan yang mulia ini. Kalaulah boleh kita ringkas ucapan beliau, tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan apa yang ada di atasnya sahabat Rasulullah, bukan di atasnya Rasulullah. Karena sepakat kaum muslimin di atas Rasulullah, di atas Al-Quran. Tapi cek, induk kesesatan ini sampai sekarang menyebar beranak pinak, tidak keluar daripada 7 induk dhalalul kubra yang ada dalam Islam. Muncul di zaman mereka semua sahabat, masih hidup mereka, ikhwan. 5 lah dikatakan yang muncul di zaman sahabat Rasulullah. Adapun Asy'ariyah Maturidiyah jauh di bawah, yang dibawa oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala, biarpun kemudian dia kembali ke manhajus salaf. Akidah seperti berakidahnya, kata dia, siapa yang mengenaliku, sungguh dia mengenaliku. Siapa yang belum mengenaliku, dibukanya bajunya. Dibuka Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, dibuka bajunya di mimbar, dia lepaskan bajunya dan dia mengatakan, saya telah melepaskan semua pemahamanku yang lama sebagaimana aku lepaskan bajuku ini, dan aku mengikuti akidahnya seperti akidah Ahlussunnah yang dipegang oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala.
Dahsyatkan ini ucapan ini, yang membuat kita bersabar di atas manhaj yang hak ini. Imam Ahmad rahimahullah dirantai tangan dan kakinya dan dipukuli hampir sampai khalifah pun ketakutan kalau dia mati dalam penjara, kaum muslimin akan keluar tidak sabar melihat imam mereka. Subhanallah, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dia adalah 26 bulan dalam penjara rahimahullah ta'ala. Banyak yang mati dibunuh oleh Ma'mun. Bermula pada Khalifah Ma'mun membawa pemikiran Mu'tazilah yang memaksa manusia mengatakan Al-Qur'anu adalah makhluk, bukan kalamullah. Kisah yang menakjubkan yang pantas kita buat kisah pertemuan khusus tentang kisah khalqul Quran ini. Merinding ini kita, betapa kita belum ada apa-apanya memperjuangkan agama Allah. Maka kembali kita ke ini, antum cek siapapun jamaah di dunia ini, apalagi yang pokok-pokok yang tadi, tidak satu pun mereka menisbatkan diri kepada sahabat semuanya, bahkan satu sahabat pun. Dan memang kenyataan dalam sejarah Islam, Khawarij mereka sekitar 40.000 atau 4.000, tidak satu pun di antara mereka sahabat bergabung. Bahkan mereka satu sop para sahabat semua memerangi mereka agar kembali kepada agama Allah. Kemudian muncullah yakni Rafidah, Syiah, mempunyai manhaj dualisme. Satu sisi berpura-pura cinta Ahlul Bait, tetapi satu sisi mereka angkat kemudian mereka campakkan dengan sebusuk, dengan sedahsyat-dahsyatnya. Pembahasan tentang ini kita tidak bahas seperti manhaj kita untuk sekarang ini. Kita hanya menyampaikan inilah yang hak. Ya. Kemudian ikhwatal iman rahimakumullah, sampai sekarang pun lihat ahli sunnah ketika dia salat atau ketika dia wudu, seperti wudunya Nabi, lalu dia seperti ini untuk menyapu. Menyapu beda dengan membasuh. Menyapu itu hanya membasahkan air, gini, sisa-sisa air, baru dari depan kemudian ke belakang, kemudian ke depan lagi, kemudian ini untuk telinga bagian dalam, ini telinga bagian luar, seperti ini. Ketika datang orang lain, seorang alim bertanya, kenapa kamu kayak gitu? Kata ini orang awam yang belajar sunnah ini, beginilah Rasulullah wudhu dulu, selesai. Tapi ketika mereka membuat bid'ah, datang orang awam nanya, Pak Yai, Syekh, kenapa dibuat seperti itu? Kan Rasulullah enggak membuat kayak gitu. Apa kata dia? Kan ini baik. Enggak bisa lisan dia mengatakan inilah Rasulullah lakukan, enggak bisa. Ini kan baik. Kenapa menuduh saya ini bid'ah? Kan karena seperti itu sebagian manusia. Semuanya bid'ah, bid'ah. Nar kata. Bukan permasalahan nar. Terkadang kan begitu. Baru muqaddimah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Kan bid'ah Wahabi. Loh, saya belum ngomong kalau itu Wahabi. Ya itu innal hamdalillah itu Wahabi. Padahal dia tidak tahu Rasulullah mengulang-ulang khutbah hajah ini di dalam pertemuan-pertemuan beliau, selalu diulang-ulang. Fa inna khairal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Diulang-ulang Rasulullah sallallahu. Kata kita, bukan tidak ada kaitan dengan kita dengan Wahabi, tapi ada kaitan dengan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini Imam Ahmad, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, lahir pada tahun 1000 sekian. Imam Ahmad, subhanallah, 100. Tahun berapa Imam Ahmad lahir, ikhwan? 100 berapa? 140, saya lupa. 140
42. Berapa? Subhanallah. Ana sudah catat dulu Pak ininya. Jadi rentang antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan Al-Imam Ahmad rahimahullah taala, berapa generasi? Iya. Katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga Wahabi, padahal Ibnu Taimiyah lahir pada abad ke-7, sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab lahir pada tahun ini abad ke-11 Hijriyah ini. Subhanallah. Maka oleh karena itu ikhwan, kita tidak lagi ingin membahas masalah-masalah yang lain. Kita ingin mengatakan bagaimana Imam Ahmad menerangkan akidah ini. Maka kalau kita katakan sekarang, inilah yang digembar-gemborkan 3 imam besar di abad ini. Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekhul Albani, dan juga ada Syekh kita di Yaman, yakni Syekh siapa? Siapa namanya? Syekh Rabi', siapa? Syekh Muqbil, dan juga Syekh Rabi' dan masyayikh kita yang lain. Apa kata mereka? Beragama berlandaskan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Itulah dia yang sekarang itu sebenarnya. Persis seperti apa yang dimaksud Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ini. Jadi begitu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal iktida'u bihim, mengikuti mereka di dalam hal itu. Ini yang kita sebutkan. Ucapan ini bukan tidak ada dalil, banyak sekali dalil-dalilnya, sudah enggak kita bahas lagi. Pertemuan yang pertama sudah sebutkan beberapa dalil-dalil tentang hal ini. Kenapa harus mencontoh mereka? Kemudian wa tarkil bid'ah, dan meninggalkan bid'ah. Subhanallah. Maka bid'ah ini ikhwan, sudah kita sampaikan tadi, menyebabkan banyak kerusakan-kerusakan sampai kepada pertumpahan darah. Dahulu di awal munculnya bid'ah zikir jama'i di penghujung para sahabat. Dikhabarkan kepada Abdullah bin Mas'ud, ya Aba Abdurrahman, di masjid Fulani ada seperti ini. Imam mengatakan kepada jamaahnya, sabbihu mi'ah, tasbihlah kalian 100 kali. Lalu mereka tasbih 100 kali. Hamidu mi'ah, tahmidlah kalian 100 kali, bertahmid. Kabbiru mi'ah, takbirlah kalian 100 kali. Datang Abu Abdurrahman menasihati mereka. Akuntum ahda min ummati Muhammad am kuntum ala dhalalah? Apakah kalian lebih dapat petunjuk di atas hidayah dibanding sahabat-sahabat Rasulullah? Atau kalian berada di atas kesesatan? Subhanallah, pakaian Rasulullah belum lagi hancur, piring-piring, bejana-bejana Rasulullah belum lagi hancur, sahabat-sahabat Rasulullah masih berseraan. Apakah kalian lebih dapat petunjuk dari mereka? Apakah cepatnya kalian kepada kesesatan? Tidak begitu cara berzikir wahai saudaraku. Itulah yang dia inginkan. Zikir yang diajarkan Rasulullah adalah berzikir dengan jari tangan kanan, subhanallah, 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 subhanallah. Nanti baru alhamdulillah, alhamdulillah, dan seterusnya 33. Allahu Akbar 33. Baru kemudian di la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diseratuskan dengan itu. Jadi tidak ada cara itu, dan berjamaah tidak ada. Maka datanglah sahabat ini langsung, tidak seperti itu. Kata mereka, ya Aba Abdurrahman, ma nuridu illal khair. Wahai Abu Abdurrahman, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Apa kata beliau? Kalau gitu kalian enggak apa-apalah. Tidak, beliau mengatakan, bahkan beliau ingkari, mengatakan, kam min muridin lil khairi lan yusibah. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, niatnya baik, akan tetapi tidak benar caranya. Oleh karena itu, setiap kita melakukan satu ibadah, ada 2 pertanyaan yang harus kita jawab. Kita mau pergi umrah, mau pergi haji, ada 2 pertanyaan yang harus dijawab. Kita sholat, ada 2 pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama, kenapa Anda melakukan itu? Jawab dulu. Anda pergi umrah, kenapa Anda pergi ke Makkah?
Jawabannya kalau masalah umrah adalah dalam rangka taat kepada Allah. Saya kesana bukan untuk selfie dengan Ka'bah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah. Jadi kesana kita untuk taqarrub, mencari kedekatan kepada Allah. Ya Rabb, aku datang ke sini menghabiskan hartaku, meninggalkan keluargaku, melewati pegunungan, lautan, samudra dalam rangka mencari ridhomu ya Rabb, lillah. Apalagi saya ke sana, ya Rabb, untuk memperkenankan panggilanmu. Ketika engkau menyuruh nabimu, wa adzim fin nasi ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tika kulli fajjin amiq. Adzim fin nas, sampaikan kepada manusia, iklankan agar mereka datang ke Makkah. Maka aku datang ya Rabb. Itu pertanyaan yang pertama dalam semua ibadah. Mau sholat, kenapa kamu pergi? Kenapa sholat? Karena diperintahkan Allah, taqarrub kepada Allah. Selalu lillah, lillah, lillah. Ketika seorang pergi haji dan umrah, maka dia tawaf di Ka'bah. Ketika orang tidak mampu menjawab itu, kalau dia pergi umrah atau haji, nanti dia tawafnya bukan di Ka'bah. Di mana dia tawafnya, ikhwan? Tawafnya itu di pasar. Kalau dulu pasar Seng, sekarang udah di pretelin, sekarang plaza-plaza yang ada. Dari mana belanja? Mana belanja? Seharusnya dari mana? Habis tawaf, Pak Ustaz, tawaf sunnah. Habis dari mana? Habis mengkhatamkan Quran selama 10 hari. Itu namanya lillah. Adapun supaya selfie, ketemu orang selfie. Tapi mencari kedekatan kepada Allah beda. Tujuannya beda. Ini namanya pertanyaan dalam semua amalan. Pertanyaan yang pertama, kenapa kamu melakukan itu? Pertanyaan kedua, ikhwan, bagaimana caramu melakukan itu? Kalau umrah atau salat, bagaimana kamu salat? Kaifa tusalli? Jawab dulu. Maka jawaban yang sahih seperti sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Aku salat ini karena menjalankan perintah Allah, aqimus salata wa atuz zakah. Dirikanlah salat, maka aku mendirikan salat karena perintah. Dan dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pertanyaan, ikhwan. Oleh karena itu, kenapa kita selalu getol mengatakan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat salafus saleh, yang dedengkot salafus saleh, pendahulu Islam yang terbesar, para sahabat Rasulullah. Kemudian para a'immatul huda, kemudian generasi demi generasi sampai ke zaman ke zaman yang mengikuti mereka sampai pada hari ini. Inilah makna ucapan ini, ikhwan. Jadi ini perucapan yang subhanallah luar biasa. Wa tarkil bid'ah, meninggalkan bid'ah. Di sini pembahasan kita lebih fokus pada malam hari ini adalah masalah bid'ah, barakallahu fikum. Jadi masalah bid'ah ini adalah apa itu bid'ah? Bid'ah itu, ikhwan, kalau secara bahasa adalah sesuatu, yakni perkara yang baru yang belum ada misal sebelumnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, badi'us samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi dan belum ada seperti langit dan bumi sebelumnya. Maka bahasanya adalah badi', bid'ah. Maka dikatakan ketika seorang itu hebat, membuat uslub kajian yang baru, belum dilakukan ustaz-ustaz yang lain di dalam penyampaian, subhanallah, asy-syekhul fulani syekhun mubdi' badi' fi ilqa'ih, betul-betul gayanya bagus, baru di dalam penampilannya. Itu dibahas secara bahasa. Adapun secara istilah, bid'ah itu adalah tariqatun fid dini mukhtara'ah, cara beragama yang dibuat-buat, mencetuskan sebuah cara di dalam beragama. Untuk apa dilakukan? Tuslaku taqarruban ilallah,
Itu dilakukan untuk bertakarrub kepada Allah, untuk cari pahala. Kemudian atau definisi yang lain, bid'ah itu adalah at-taqarrub ila Allah bighairi ma syara', yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan selain apa yang disyariatkan Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sebutkan di antara misi besar dalam periode Makkah ada 3 misi, di antaranya adalah itsbatun nubuwah, menetapkan kenabian Muhammad Rasulullah SAW. Di antara konsekuensi syahadat ini, kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersumpah setia jiwa dan ragaku menyaksihi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Konsekuensinya apa? Alla yu'badullaha illa bima syara'. Tidak boleh menyembah Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan Allah melalui Rasulullah SAW. Artinya setelah Rasulullah SAW diutus jadi Nabi dan Rasul, tidak boleh lagi menyembah Allah melalui syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa, syariat Nabi-Nabi yang lain, apalagi membuat syariat-syariat baru. Maka itulah ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bid'ah ini, itulah dia definisi bid'ah. Membuat suatu taqarrub dalam rangka apa tujuannya? Berlebih-lebihan di dalam beragama, supaya dianggap lebih. Kalau kita zikir sendiri, atau misalkan kalau kita pergi umrah, kalau kita sendiri-sendiri enggak asik Ustaz. Lebih baik apabila kita berjamaah. Rabbana atina fid dunya. Asik katanya. Antum cek ketika antum pergi haji atau umrah. Kata kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat berdoa sendiri-sendiri, bermunajat kepada Rabbnya sesuai dengan hajat masing-masing. Maka kata mereka, kenapa? Ini lebih asik Ustaz, ada paduan suaranya. Kita jadi lebih semangat. Coba lihat nih, untuk melebihkan. Kenapa dibuat lebih? Dalam rangka taqarrub. Tapi dengan cara siapa? Itulah dia. Dengan cara siapa ini? Inilah mukhtara, dibuat oleh pemukanya atau siapapun, maka disebut dengan, untuk rinciannya nanti kita akan rincikan dalam permasalahan-permasalahan ini. Sudah isi. Iya, barakallahu fikum. Sudah isya. Insyaallah taala kita akan kembali ke kajian kita ba'dal isya. Kita tutup dulu sementara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Ikhwani al-fudala wa akhwati al-fudlayat, kembali kita membahas sedikit dari kitab Ushulus Sunnah yang dikarang oleh Imamul Jalil Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani al-Baghdadi, yang lahir pada tahun 164 Hijriyah atau bertepatan dengan tahun 780 Masehi, dan wafat pada tahun 241 Hijriyah. Dan beliau, subhanallah, sebelum kita masuk ke kajian ini, di wafatnya beliau dihadiri yang melayat jenazah beliau sekitar 800.000 manusia laki-laki, 60.000 wanita. Subhanallah, semua pada kehilangan. Dialah sosok Imamul Huda. Pernah satu ketika Al-Ma'mun bersama ibunya di istana, Al-Imam Ahmad batuk, bersin. Lalu muridnya mengucapkan yarhamukallah, dia mengucapkan alhamdulillah, muridnya mengucapkan apa? Yarhamukallah. Kedengaran suara gaduh. Dia, kenapa tadi yang gaduh? Kata orang yang agak kedengaran seperti itu. Tadi Imam Ahmad bersin. Oh iya, yarhamukallah, gaduh lagi. Sampai
kedengaran ke istana suara gaduh itu. Ditanya oleh ibunya, suara gaduh apa yang ada di luar? Dikatakan manusia, karena Imam Ahmad bersin. Apa kata ibunya Imam Ahmad kepada anaknya? Apa kata ibunya Khalifah kepada anaknya yang Khalifah? Wahai anakku, demi Allah, kerajaan yang sebenarnya itu bukan kerajaanmu, wahai anakku. Subhanallah. Itu bersinnya saja itu seperti itu. Subhanallah. Tapi beliau terkenal tidak menerima bantuan apapun dari pemerintah waktu itu, dari khalifah. Dan beliau mendingan, kadang beliau pergi ke pasar membeli kayu bakar dan beliau gondol sendiri. Beliau membeli gandum, adalah gandum-gandum yang paling murah yang biasa dimakan oleh hayawan. Disebutkan salah satu imam, Al-Imam Ibnul Jauzi tak salah, dia mengatakan saya ingin mengikuti Al-Imam Ahmad. Kata beliau, ternyata saya tidak bisa, kudaku enggak bisa berjalan dengan cara seperti itu. Maksud beliau, badan beliau malah lemas, enggak bisa kerja, enggak bisa ngapa-ngapain. Bagaimana itu imam besar, Imam Sunnah yang sedang kita bahas bukunya itu, ikhwan. Ketika anaknya Khalifah memberi bantuan kepada beliau, beliau mengatakan adalah musibah yang lebih besar ketika beliau di penjara daripada beliau di penjara mau dibunuh. Kata istrinya, musibah apa itu? Kata dia, pemberian dari Khalifah. Ketika dia tidak menerima, Khalifah tidak kalah cara, dikasih ke anak beliau. Ketika anaknya mengambil itu, pemberian itu, maka beliau menutup pintu dapur yang biasanya connect. Beliau tutup pintu dapurnya biar asapnya enggak masuk ke dapur beliau. Anak beliau. Subhanallah. Barakallahu fikum. Kisah talabul ilm di zaman ketika beliau di penjara rumah, semua pada ketakutan menuntut ilmu dari beliau, kecuali datang seorang yang bernama Baqi bin Makhlad rahimahullah. Datang dari Andalusia, biladul Maghribil Arabi. Kata dia, apa yang dilakukan? Dia dengar tentang Imam Ahmad, dia datang ke Baghdad. Ternyata dikatakan dia mengaji ke dalam satu pengajian majelis. Dia bertanya, bagaimana pendapatmu tentang Imam Ahmad? Kata guru yang mengajarkan waktu itu, subhanallah, engkau bertanya tentang Imam Ahmad? Iya, artinya Imam Ahmad, apakah dia ini istiqomah atau tidak? Engkau bertanya kepadaku tentang Imam Ahmad. Dia imam jarah ta'did, imam daripada seluruh imam ahlul hadis. Membuat dia semakin rindu dan ingin belajar. Datang dari Andalusia menuju Baghdad waktu itu. Tapi waktu itu dilarang, enggak boleh ada orang yang belajar dari beliau. Apa yang dilakukan oleh Baqi bin Makhlad? Yatazayya bizayyi al-jahhaw. Dia berpakaian seperti pakaian tukang pemulung, peminta-minta. Dia ketok, misalkan ini rumah Imam Ahmad, sini rumah. Dia bawa, dia ketok rumah mereka. Ketika ditanya man fil bab, siapa yang di pintu? Kata Baqi bin Makhlad, talibul mal, peminta-minta. Pas dilihat oleh intel khalifah, itu peminta-minta. Akhirnya mereka melihat, itu. Begitu seterusnya. Dia berpakaian peminta-minta. Padahal beliau tidak suka meminta-minta. Begitu sampai ke rumah Imam Ahmad, dia ketok. Siapa di pintu? Kata dia adalah talib ilmin, penuntut ilmu. Dari sini kata Imam Ahmad, tidak, saya jauh lebih dari itu. Saya datang dari Andalus, jalan kaki. Subhanallah. Maka Imam Ahmad pun mengajari dia satu hadis, dua hadis malam-malam. Taruhannya bisa nyawa, penjara atau nyawa. Sampai Imam Ahmad dikeluarkan sudah bebas, khalifah Allah takdirkan kembali ke manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia dibebaskan.
bahkan dia diberikan kemuliaan, penghargaan, harta yang banyak dan sebagainya, namun dia tolak. Setelah pertama kali dia bermajelis seperti ini, dia tanya, ada Baqi bin Makhlad enggak? Saya, wahai imam, kata Baqi bin Makhlad. Kata dia, ta'al, duduk di sini. Duduk, dipanggilnya Baqi bin Makhlad. Baru setelah itu kata dia, hadza talib ilm, inilah penuntut ilmu. Subhanallah. Taruhannya harta, dan malam-malam dia mencatat seperti itu. Kenangan-kenangan indah tentang talibul ilmi mereka itu, barokahnya waktu mereka, kiranya membuat kita bersabar untuk mempelajari agama Allah. Kembali kita ke pelajaran kita. Kita masih dalam berputar. Setelah kita konsen tamasuk dengan agama yang di atasnya sahabat Rasulullah, mencontoh mereka, jangan tarkil bid'ah, meninggalkan bid'ah. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Ini pembahasan kita dan tarkil khusumat dan sebagainya. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, tadi kita sebutkan bahwa bid'ah itu secara syariat adalah tariqatun fid din mukhtara, cara beragama yang dibuat-buat. Kemudian dilakukan itu tuslak taqarruban ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Mik ini bukan taqarrub, cara beribadah kepada Allah ini hanya sarana. Jadi atau taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah bighairi masyara', atau dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, dia yang paling di dalam kitab beliau Al-I'tisam yang sangat terkenal, beliau mengatakan bahwa bid'ah itu ibaratun an tariqatin fid din, yaitu satu ungkapan yang menunjukkan tata cara beragama mukhtara'ah, yang dicetuskan, yang dibuat baru untuk apa? Tudahi syariah, menandingi syariat, mirip dengan syariat. Ya, untuk apa? Yuqsadu bis-suluki 'alaiha. Hal itu dilakukan dengan maksud untuk apa? At-taqarrubu ila Allah taala, berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah, supaya lebih khusyuk, supaya lebih seru, supaya lebih semangat, supaya lebih ini, lebih itu dan sebagainya. Begitulah Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab beliau, Imam Asy-Syatibi dalam kitab beliau yang terkenal dengan Al-I'tisam. Dikatakan sesuatu itu bid'ah jadi bid'ah ikhwan apabila dia ciri-cirinya itu berulang-ulang, terus-menerus dilakukan. Syurutnya itu iltizamuha, melazimi sesuatu itu yang tidak dilakukan dilazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun apabila dilakukan sesekali tidak dikatakan bid'ah. Contohnya, ya, setiap kali membaca Al-Qur'anul Karim dia mengucapkan apa? Shadaqallahul azim. Selesai baca Quran, Shadaqallahul azim. Selesai baca Quran, Shadaqallahul azim. Tidak selesai baca Quran kecuali Shadaqallahul azim. Kata kita, ya akhi, ini tidak ada sunnahnya. Ini contoh. Tapi kalau dia melakukan hanya sesekali, melakukan sekali, dua kali dan sebagainya, maka tidak dikatakan bid'ah, karena Nabi SAW pernah melakukan itu. Ketika Nabi SAW mengatakan melakukannya ahyanan, pernah Nabi SAW di atas mimbar, lalu datanglah Hasan dan Husain. Kemudian semacam menarik-narik pakaian Rasulullah SAW dan mendatangi kakek mereka. Kemudian Nabi turun dari mimbar menggendong Hasan dan Husain. Lalu beliau mencium Hasan, kemudian mencium Husain, memeluk mereka berdua, membawa mereka ke mimbar. Iya. Lalu kemudian Nabi SAW bersabda, Sadaqallah, benarlah, maha benarlah Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian
merupakan fitnah ujian. Kata Nabi SAW, antum lihat saya melihat keduanya saya tidak sabar kecuali saya harus turun gara-gara anakku ini. Ya, maka Nabi pun falam asbir, kata Nabi saya tidak sabar, tidak tahan saya menahan, harus turun dulu, gendong dulu, cium dulu. Itulah anak itu, itulah cucu kita. Ya, hatta nazaltu wa hammaltuhuma, sampai saya membuat saya turun dan kemudian saya bawa gendong mereka berdua. Shadaqallah. Maka Nabi mengucapkan itu. Tapi di dalam keseharian Rasulullah SAW dan para sahabat Rasulullah, ada enggak setiap selesai ngaji Shadaqallahul azim? Atau alhamdulillah, sebagian kaum muslimin menggantinya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Dua-duanya maknanya sahih, bahkan Alhamdulillahirabbil alamin adalah ayat. Tidak mensalahkan ayatnya dan tidak menyalahkan shadaqallahnya. Tapi yang disalahkan itu apa? Dia buat cara ini setiap kali mengaji harus baca itu. Maka ada namanya iltizam, pengkhususan dan terus menerusnya itu. Itu salah satu contoh. Kemudian para ulama ikhtilaf di dalam mendefinisikan bid'ah itu. Sebagian para ulama secara umum terbagi dua para ulama. Ini kita akan membahas nanti, ada bid'ah hasanah, bid'ah dan sebagainya. Ini sekarang pembahasannya lebih rincian dari apa yang kita sebutkan kemarin. Sebagian para ulama memahami bid'ah sesuai dengan zahir hadis. Inilah yang dipilih oleh Al-Imamu Ahmad rahimahullah, ya, yang dilakukan oleh Imam Ahmad dan juga para a'immah yang lain, ya, seperti yang dipilih Al-Imam Asy-Syatibi dan juga Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Al-Imam Asy-Syatibi, Ibnu Taimiyah dan yang lain-lain, bahwa bid'ah itu sesuai dengan hadis Nabi, sesuai dengan zahirnya. Kenapa? Karena memang lebih bagus kita iltizam dengan istilah-istilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ya masalah agama, yakni dia adalah bid'ah. Semua bid'ah adalah dhalalah. Ini pendapat yang pertama. Ya. Jadi ada sebagian ahli ilmu, di antaranya a'immatul huda, ulama-ulama besar juga, seperti Al-Imam Al-Izz Ibn Abdissalam, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, Al-Imam As-Suyuti dan juga a'immah yang lain mengatakan bid'ah itu justru sesuai dengan ahkamul khams, hukum yang 5. Ada bid'ah itu wajib, bid'ah yang sunnah, bid'ah yang mubah, bid'ah yang makruh, bid'ah muharramah. 5. Lalu bagaimana ikhwan? Mereka menjadikan ulama-ulama yang pertama, Imam Ahmad dan yang lain, mengatakan sesuatu apabila dia merupakan kemaslahatan dalam agama tapi tidak ada zaman Nabi, maka itu namanya masalih mursalah, maslahat mursalah. Sementara Imam Ibnu Hajar dan yang lain-lain, mereka memisahkan, itu bukan masalih mursalah, itu tetap bid'ah karena tidak dilakukan Nabi, tetapi namanya bid'ah wajib atau bid'ah hasanah atau bid'ah mubahah. Nanti kita akan rincikan contoh-contohnya itu. Kalau kita merinci membahas contoh-contoh yang disebutkan para a'immah, dua kelompok ulama di dalam memahami dan merincikan bid'ah ini, ternyata sebenarnya mereka itu ini adalah hanya khilafun lafziyun, hanya syibih ikhtilaf lafzi, mirip dengan hanya ikhtilaf lafzi, hakikatnya sama. Kenapa? Karena kalau kita lihat rincian daripada Al-Imam Al-Izz Ibn Abdissalam, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibnu Hajar, ya imam, apa contohnya bid'ah yang wajib? Kalau kita lihat bid'ah yang wajib yang disebutkan para ulama itu apa? Yaitu mempelajari ilmu nahwu, ilmu lughah. Kenapa? Karena ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna perkara yang wajib, maka perkara itu menjadi wajib juga hukumnya. Karena tidak bisa memahami nahwu dan shara
mempelajari Al-Qur'anul Karim dengan baik kecuali seorang memahami nahwu dan sharaf dan ilmu-ilmu yang lain. Kemudian contohnya juga mereka para ulama yang mengatakan ada bid'ah yang wajib itu apa? Contohnya mempelajari tashih dirasatul hadis, ilmu tentang jarh wa ta'dil. Kemudian ini semua kalau kita lihat sepakat para ulama ini wajib. Namun Imam Ahmad dan yang lain-lain mengatakan ini namanya masalih mursalah, maslahat yang memang mendesak. Ini masalih. Sementara Imam Ibnu Hajar dan yang lain-lain mengatakan ini bid'ah wajib. Kita cek apa yang, wahai imam, apa contoh bid'ah yang mustahabbah, yang sunnah. Contohnya binaul masajid, membangun masjid, membangun madrasah. Ini bid'ah yang sunnah. Jadi hakikatnya itu kalau kita lihat, ini maslahat mursalah. Contohnya membukukan Al-Quranul Karim, maslahat mursalah, kemaslahatan yang mendesak. Wafatnya para qurra waktu itu dalam perang Siffin dan perang-perang yang lain. Kemudian banyaknya para ulama hufaz yang dibunuh oleh suku yang mereka berdusta katanya untuk mendakwahi mereka, sampai di sana mereka bunuh semuanya. Ya, mereka bunuhi. Maka para sahabat melihat hal ini muncul ide untuk mengumpulkan Al-Quranul Karim. Kemudian ditulis ulang, disatukan dalam satu mushaf di zaman Utsman radhiyallahu anhu warda. Nah, ulama bagian kelompok yang pertama mengatakan masalih mursalah. Ulama-ulama seperti Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dan yang semadzhab dengan beliau dalam pengungkapan bid'ah ini dikatakannya adalah ini bid'ah. Bid'ah yakni imma wajib atau bid'ah sunnah. Apalagi bid'ah mubah ya imam. Mereka Imam Al-Izz Ibn Abdissalam mengatakan contohnya apa? Tawassu' fil malbasi wal ma'kali wal maskan. Berluas-luas, yakni berlebih-lebihan di dalam makan, minum dan rumah. Sudah cukup mobil A, harus mobil ini. Padahal seharusnya mobilnya ini sudah seharga 10 kali lipat dari mobil yang sudah sederhana cukup. Seharusnya ini yang 9 kali lipatnya ini membangun madrasah di Ulin Nuha kita sana, atau memberikan gaji mereka, menanggung gaji mereka selama 5 tahun biar mereka fokus, jangan lagi bisnis yang lain misalkan. Ini tapi itu adalah mubah, nggak bisa dilarang ikhwan kita itu. Uang dia halal untuk dirinya, tetapi ini adalah mubah, boleh pada dasarnya. Tapi bukan ini yang lebih aula. Kan berbeda-beda manusia. Ya. Kemudian ada namanya bid'ah makruhah. Contohnya apa? Menghiasi masjid. Ini kita para ulama itu Imam Ibnu Hajar dan yang sebagainya membangun ini berlebih-lebihan di dalam menghias masjid. Kita tidak menyinggung masjid-masjid yang mana ya. Akan tetapi begitu para ulama mengatakan ini makruh. Membuat Al-Qur'an sedemikian rupa. Ya. Kemudian ketika mana bid'ah muharramah ya imam? Ya Imam Al-Hafidh, ya Imam An-Nawawi, wahai Imam Al-Izz Ibn Abdissalam rahimakumullah. Kata mereka bid'ah muharramah yang dikatakan Nabi kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mereka mencontohnya adalah at-tasyri'u fi dinillah, membuat-buat syariat dalam agama Allah. Sepakat. Maka inilah dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Khumais bahwa ini khilaf ini sebenarnya khilafun lafzi. Inilah yang dimaksud oleh Al-Khalifatur Rashidah yang kedua Umar bin Khattab ketika dia melihat di zaman beliau khalifah kaum muslimin di Ramadan sana jamaah, sini jamaah, sana jamaah, sana jamaah. Berjamaah-jamaah banyak sekali bertumpuk-tumpuk. Sana imam, sini imam, sini imam. Dia suruh semuanya satu imam gabung. Setelah terjadi satu imam, kata Umar radhiyallahu anhu, ni'matul bid'atu hadhihi. Senikmat sebaik-baik bid'ah ini. Karena nikmat yang dimaksud di sini adalah nikmat, yakni bid'ah yang dimaksud bid'ah lughawiyah, bid'ah secara bahasa. Kenapa hukum asalnya memang ada? Rasulullah pernah enggak salat tarawih berjamaah? Antum tahu? Pernah. Rasulullah dalam
Salat jamaah, salat beliau, datang para sahabat. Ketahuan sama sahabat yang lain, malam kedua lebih banyak lagi. Malam yang ketiga lebih membludak mau salat dengan Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, salat tarawih Ramadan. Maka Nabi tidak keluar sengaja. Khawatir kasih sayang Nabi kepada umat ini, khawatir Rasulullah kalau salat tarawih sallallahu alaihi wasallam menjadi diwajibkan salat tarawih. Beliau sengaja enggak keluar. Besoknya beliau keluar menyebutkan illat, jangan kalian kecewa. Begitulah adab Rasulullah SAW kepada umat ini. Biarpun beliau Rasulullah, dia enggak diamkan, dikasih illat. Saya khawatir kalau Allah wajibkan kepada kalian dan kalian tidak akan mampu. Rasulullah salat. Kemudian setelah itu Rasulullah tidak pernah lagi memimpin salat jamaah tarawih. Zaman Abu Bakar seperti di zaman Rasulullah, enggak pernah lagi. Sampai di zaman Umar radhiyallahu anhu, beliau mengecek, ini enggak, pemandangannya kurang seru ini, kurang bagus. Udahlah, satukan semua seperti zaman Rasulullah. Saat itulah mulai maka beliau mengatakan ni'matul bid'ah hadhihi. Itulah munculnya ada bid'ah hasanah. Maka ketika ada orang mengatakan bid'ah hasanah, bid'ah itu ada yang baik, yang wajib, jangan langsung antum ini juga kebakaran jenggot. Enggak, kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Tanya dulu, maksud antum apa, akhi? Kalau yang dia maksud seperti yang dikatakan Imam Nawawi, Al-Imam Al-Izz ibn Abdus Salam, maka ini hanyalah ikhtilafun lafziyun, tidak masalah. Benar enggak ikhwan? Akan tetapi mana yang lebih selamat di dalam pemakaian istilah? Kita lebih cenderung seperti yang dikatakan Rasulullah, kullu bid'atin dhalalah, yakni fid din, wa kullu dhalalatin finnar. Inilah yang dimaksud Imam Ahmad rahimahullah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan semua para sahabat sepakat, Imam Nawawi sepakat, jangan buat syariat-syariat dalam agama Allah. Subhanallah. Inilah rincian yang dimaksud dengan kullu bid'atin dhalalah. Nah, jadi alhasil ikhwan, ketika para ulama mengatakan seperti itu, ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah mahmudah, bid'ah yang buruk dan ada bid'ah yang terpuji, ini pun sama maksudnya. Iya. Jadi ketika mengumpulkan Al-Qur'anul Karim, belum dikumpulkan di zaman Rasulullah yang masih bersaraan, ada di dada, ada yang di ini catatan-catatan, di daun-daunan, di pohon, di kayu-kayuan dan sebagainya, maka disatukan. Belum ada madrasah, dibuat madrasah. Belum ada universitas, dibuat universitas. Ini menurut ulama yang pertama, versi yang pertama tadi itu, ini namanya maslahat mursalah. Sementara ulama-ulama yang kedua mengatakan inilah yang namanya bid'ah, imma bid'ah yang sunnah atau bid'ah yang wajib. Jadi intinya sepakat para ulama, bid'ah itu kalau masalah syariat semuanya muharramah, haram. Iya, bisa dipahami insyaallah ya. Jadi alhasil ini adalah bukan khilaf yang hakiki. Iya. Kenapa terjadi khilaf Ustaz? Terjadi khilaf gara-gara khilafnya mereka di dalam membuat ta'rif ruang lingkup bid'ah itu sendiri. Al-Izz ibn Abdus Salam dan juga Imam Nawawi dan sebagainya ingin memasukkan sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi SAW, semuanya bid'ah. Loh, ini mikrofon enggak ada ini di zaman Rasulullah. Sekolah, madrasah enggak ada di zaman Rasulullah. Tapi madrasah itu kemaslahatan, kebutuhan mendesak kaum muslimin, mana mengajarkan anak-anak kaum muslimin Al-Qur'anul Karim. Maka mulailah sebagian para ulama mengatakan ini bid'ah hasanah, bid'ah sunnah, bahkan ada yang bid'ah yang wajib. Demikian ikhwan, ini. Oleh karena itu, karena dia memang belum ada contoh yang lain, belum ada contoh seperti itu di zaman Rasulullah, maka dikatakanlah oleh Al-Imam Nawawi dan teman-teman yang ini dengan beliau satu istilah dengan bid'ah mahmudah, yakni bid'ah yang terpuji. Akan tetapi semua sepakat bahwa antum tahu bahwa sultanul ulama, raja para ulama terkenal, itulah dia Al-Izz ibn Abdus Salam. Dia julukan bagi beliau itu sultanul ulama, rajanya para ulama. Dia mengatakan seperti ini ikhwan. Iya. Oleh karena itu perkara ini kita harus artinya melihat
di lapangan itu harus jeli. Tapi kalau namanya ibadah, Rasulullah seperti itu enggak ibadah. Akidahnya seperti itu enggak, akhlaknya seperti itu enggak. Itulah kita harus tidak boleh bergeser. Inilah yang dimaksud Imam Ahmad berpegang teguh dengan apa yang di atasnya para sahabat Rasulullah. Karena munculnya dolalah kesesatan besar berupa Khawarij, Jahmiyah, Mu'tazilah, dan sebagainya. 5 dedengkot, yakni kerusakan yang dinisbatkan ke dalam agama Allah. Itu artinya apa, ikhwan? Kata Nabi SAW ketika menerangkan iftiraqul ummah, sataftariqu ummati ala 73 firqa. Umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semua terancam dengan neraka Allah. Ini adalah tawa'udun mukhif, ancaman yang mendahsyat sekali, menakutkan, horor. Nabi mengingatkan itu. Mukhif, karena ancamannya neraka Allah. Antum tahu neraka Allah ya ikhwan? Na'udzubillah min dzalik. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Neraka itu ya ikhwatal iman, biarpun sekali celup enggak tahan kita. Kulit kita dan daging dan tulang belulang enggak akan tahan kita. Pakaian mereka di neraka itu ikhwan adalah qatiran. Qatiran itu adalah aspal yang cair. Aspal yang cair, ikhwan. Aspal yang cair, subhanallah. Makanan mereka itu apa, ikhwan? Zakkum, ta'amul athim. Zakkum itu adalah buah yang berduri. Antum kalau pernah enggak makan ikan, masuk ke selak sedikit, tulangnya itu sedikit di sini, ya Rabb, pasti kita ruqyah minta tolong kepada Allah. Rabbi, keluarkan dari sini, Rabbi, baru dia keluar. Itu sedikit aja tulangnya itu. Bagaimana zakkum, ikhwan? Lapar sekali di neraka itu. Lalu dikasih makan zakkum, mencabik-cabik perut dan mulut kita, ikhwan. Minumannya apa, Ustaz? Ya Allah, minumannya itu ma'un hamimun, air yang mendidih. Ketika mereka mengatakan ahlun nar itu haus ya Rabb, mohon air, haus, maka dituangkanlah ke mereka, ke mulut-mulut mereka itu air yang mendidih, mencabik-cabik tubuh mereka itu. Enggak akan tahan kita, ikhwan. Lalu kata Nabi, kulluha finnar, ancaman yang dahsyat sekali. Nasallallahu al-jannah wa na'udzubillahi minan nar. Antum ulang-ulang doa itu, ikhwan. Di antara doa yang diajarkan Nabi setelah dubur kulli salah fil alamin innaka hamidum majid, sebelum salam apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabr, a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Berlindung dari 4 hal. Di antara doanya juga Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah, dan doa-doa yang ma'thur yang lain. Enggak tahan kita dengan neraka Allah. Itu pakaiannya, itu makanannya, itu minumannya, baunya di neraka itu dahsyat sekali. Keluar bau dari kemaluan-kemaluan wanita-wanita para pezina, akramakumullah. Merusak suasana di neraka itu. Ya Rabb, enggak akan tahan kita dengannya. Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna na'udzubika minan nar. Begitu kondisinya. Kata Nabi, kulluha finnar, semua terancam dengan neraka Allah. Illa wahidah, kecuali satu. Siapa mereka ya Rasulullah? Kata para sahabat ketakutan, menunggu siapa mereka yang selamat ya Rasulullah. Kata Nabi, hum man ana alaihi mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Yaitu mereka-mereka yang berada sepertiku pada hari ini dan para sahabatku. Jadi jangan menambah, membuat-buat lagi. Kata Imam Ahmad, yakni cukupkanlah untukmu apa yang cukup bagi mereka. Apa kalian tahan kita? Ancamannya bukan permasalahan yang sedikit. Kemudian faedah dari hadis tersebut, iftiraqul ummah, menunjukkan bahwa
Mereka itu pada dasarnya adalah umat Muhammad. Antum tahu ada dua umat, ummatul dakwah, ada ummatul istijabah. Ummatul dakwah yakni man wujjiha ilaihi dakwah, yang diarahkan kepadanya dakwah. Ahlul kitab, semua manusia namanya ummatul dakwah. Mereka mau beriman dengannya atau tidak, menolak atau menerima, namanya ummatul dakwah. Ada namanya ummatul ijabah. Ummatul ijabah, mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi mereka meninggalkan membuat suatu ibadah yang lain yang disepakati keharamannya. Inilah yang dikatakan Nabi, kulluha finnar illa wahidah, yang selamat itu. Itulah kelompok sesat. Oleh karena itu, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, di sini perlu juga kita pahami, ketika saudara kita kaum muslimin melakukan bid'ah, tidak bisa kita justifikasi berarti kamu mubtadi', tidak boleh. Karena sebagaimana tidak setiap orang yang mengucapkan ataupun melakukan perkataan atau perbuatan kafir langsung dituduh kafir, keluar dari Islam, tidak. Demikian juga mereka yang melakukan bid'ah tidak langsung dijustifikasi, dijas langsung kamu mubtadi', tidak. Kenapa? Karena di antara mereka itu ada yang melakukannya karena jahil, tidak tahu. Ada di antara mereka itu melakukannya karena ijtihad yang salah. Maka semua sepakat bahwa bid'ah masalah agama Allah muharramah, batil, itulah yang terancam dengan neraka Allah. Maka kita akan bahas nanti bahaya-bahaya bid'ah ini dan solusi-solusinya. Oleh karena itu, ya, kita lihat contohnya Al-Izz ibn Abdis Salam Sultanul Ulama ini, kembali ke beliau. Ketika ditanya tentang bagaimana hukum terus menerus menyapu setiap kali berdoa, terus menyapu ini muka. Ini artinya apa? Apa hukumnya imam? Ditanya kepada Sultanul Ulama Al-Izz ibn Abdis Salam. Kata beliau, la yaf'aluhu illa al-juhal. Tidak ada yang melakukan ini kecuali orang jahil. Ini yang mengatakan bukan kita, yang mengatakan itu Al-Izz ibn Abdis Salam, yang mengatakan bid'ah itu ada yang sunnah, ada yang wajib bid'ah itu. Kata dia masalah ini setiap kali doa harus begini, setelah habis itu gitu kan, kata dia la yaf'aluhu illa al-juhal. Tidak ada yang melakukan terus menerus kecuali orang jahil. Ini artinya apa? Setelah ulama, dua kelompok semua para ulama sepakat muharramnya bid'ah, lalu mereka terjadi khilaf di dalam rincian-rincian permasalahan, furu'ul masalah. Kenapa itu? Inilah ya ikhwan, satu perkara mereka tidak sepakat. Sebagian para ulama mengatakan ini bid'ah, yang satu mengatakan tidak bid'ah. Contohnya menyapu muka setelah berdoa terus menerus. Sebagian para ulama mengatakan bid'ah, sebagian para ulama mengatakan tidak. Makanya Al-Izz ibn Abdis Salam sendiri mengatakan tidak ada yang melakukan kecuali orang bodoh. Lalu bagaimana? Sebagian para ulama mengatakan sunnah. Maka di sini ada hadis dari Nabi SAW. Kata Nabi, "Idza sa'altumullaha fasaluhu bi butuni akuffikum." Kalau kalian berdoa, berdoalah kepada Allah dengan perut-perut tangan kalian begini. Jangan dengan wala tas'aluhu bi dhuhuriha. Jangan kalian meminta kepada Allah dengan punggung-punggung tangan kalian begini. Apa namanya? Dia harus begini, jangan meminta dengan apa namanya? Punggung-punggungnya. Ini punggung, ini butun. Harus begini kita kepada Allah. Ya. Jadi ini hadis ini dihasankan oleh Imam Abu Daud dan yang lain-lain. Kemudian ada tambahan, ya. Thumma afidu biha ala wujuhikum. Kemudian hapuskanlah tangan kalian yang berdoa menengadahkan tangan dengan perut tangan kalian kepada wajah-wajah kalian. Setelah ini, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama, dan seterusnya baru. Nah, itu kan ada tambahan hadis. Kayak mana? Ternyata
ini dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ini haditsun hasan. Tapi ahlul hadis yang lain mengatakan ini hadis adalah hadis dhaif, la yuhtajju, tidak hujjah. Inilah perkaranya, sehingga perkara ini sebagian mensahihkan, sebagian ini ditulis oleh Syekhul Islam Taimiyah, sebuah buku namanya Raf'il Malam an A'immatil A'lam. Maka tidak boleh dituduh Imam Ibnu Hajar berarti ini mubtadi'. Maka muncullah sebagian ahli ilmu, imam besar, Al-Hafidz. Dikatakan Al-Hafidz itu akhi bukan hafal Quran saja, hafal Quran, kemudian hafal ribuan atau jutaan hadis, sanad dan matannya, baru dikatakan Al-Hafidz. Itu istilah-istilah syariah. Orang-orang sebesar seperti itu pasti ini sunnah. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Tetapi datang ahli ilmu muhaqqiqin, para peneliti seperti Syekhul Islam Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim dan sebagainya, datang para ulama mengecek sanad hadis ini, ini mata rantai hadis ini, ternyata hadisnya dhaif. Maka sebagian para ulama mengatakan bid'ah, sebagian mengatakan para ulama sunnah. Yang mensunnahkan karena mereka ada hadisnya, pernah dilakukan Nabi, mereka mengatakan bid'ah karena hadisnya tidak sahih. Maka tetap ini tidak bisa ada penyelesaian sampai hari kiamat. Lalu bagaimana Pak Ustaz? Maka belajar seperti ini. Maka diantara sebab insyirahis sadr, kata Imam Ibnu Qayyim, lapang dada itu apa? Al-ilm, ilmu. Oh pantaslah memang ada hadisnya yang dihasankan. Sebagian ikhwah kan gitu, ketika doa Ramadan kita sebutkan doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, bid'ah langsung. Padahal dia tidak tahu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Majalis Syahr Ramadan, beliau menghasankan hadis ini. Sementara masyayikh Syekh Albani dan yang lain mengatakan hadis ini apa? Dhaif. Yang sahih yang mana? Dhahaba adh-dhama wa batallatil uruq wa thabata al-ajr insyaallah. Ketika seseorang sudah mengetahui Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menghasankan hadis ini, antum mau bilang apa? Begitulah seterusnya menyebabkan kelapang dadaan di dalam. Oh iya ya. Tapi mereka sepakat membuat doa yang baru yang tidak doakan Nabi yang khusus terus menerus, bid'ah. Tapi satu permasalahan tidak ada penyelesaiannya. Disinilah muncul perlu kasih sayang dan berhusnudzan kepada, memberikan uzur kepada saudara kita yang lain. Jadi nggak boleh kita katakan antum doanya apa? Dhahaba adh-dhamma wa btal, berarti salafus salih. Antum doanya apa? Allahumma laka sumtu mubtadi' dhallun mudil finnar. Ya akhi, disitulah ketika kita sudah belajar memberikan subhanallah ladzah, ingin makan, disitulah kita harus belajar. Antum lihat betapa subhanallah umat ini sekarang kita sibuk mempelajari banyak hal. SD pun kadang dalam satu semester sampai 12 mata pelajaran. La haula wala quwata illa billah. Padahal dulu para ulama, mereka itu kalau datang ke para ulama ingin bermajelis di satu majelis, dicek dulu, kamu sudah hafal Quran? Belum. Pergi dulu, pulang dulu. Subhanallah. Kalau seperti itu, kita ini mungkin bisa dihitung tangan kita yang lulus boleh belajar dengan para ulama itu. Kayak mana lah. Ini kalau kita buat seperti ini, ustadznya aja nggak lulus ini. Pulang kita semuanya ini. Nasallallahu salam ala afiyah. Maka kembali kita ke sana ikhwan. Kita buka lagi ma'had tahfidz, kutab seperti zaman dahulu. Yang melakukan itu sampai sekarang adalah suku Singqit. Orang-orang Singqit dari Afrika. Mereka membuat tenda di padang pasir. Anak-anak itu pakai ini kayak batu tulis yang kita zaman dulu kita kecil itu, tulis ini. Ditulis ulang apa yang disebutkan guru. Salah, ulangi tulis, perbaiki dulu, dihafal lagi. Disebutkan lagi begini, udah benar, baru hapus, baru pulang. Besok disetorkan lagi, begitu seterusnya. Makanya masyayikh itu sangat segan kalau datang murid-murid dari daerah sana, suku Singqit, ternyata dicek sudah hafal Quran, ternyata dicek sudah hafal Bukhari, sudah hafal Muslim, sudah hafal ini. Apalagi yang mau diajarkan ke anak ini, sudah hafal semua. Subhanallah. Iya, itulah sekarang sudah alhamdulillah sudah mulai bermunculan. Anak pikir
kita di Medan ini, antum bantu asatidzah kita, Ustaz Ali, Ustaz Abu Ihsan, Ustaz Abdul Fattah, Allah yahfadzuhum, asatidzah kita yang lain. Kita buat kembali manhaj ini. Iya, bersabar. Tapi Ustaz, enggak semuanya bisa jadi asatidzah. Iya kan, enggak mesti asatidzah. Tapi kalau bisa target kita SD, SMP sudah hafal Quran dulu, SMA baru sesuai dengan kecenderungan anak-anak kita. Ada yang tajir, ada yang pegawai, ada yang ini sesuai dengan ini mereka. Kalaulah boleh kita meminta kepada Allah, anak kita menjadi ulama semua, tentu kita pilih daripada yang lain. Tapi tentunya itu tidak mungkin. Tapi yang jelas, yang harus kita kawal itu prosesi pendidikan itu. Prosesnya itu yang kita kawal. Apa yang dilakukan anak kita, apa yang dibaca anak kita, kemana anak kita, kemana diri kita, apa yang kita baca. Ini yang harus kita kawal pendidikan ini. Peningkatan ilmiah seperti ini, langsung buku Ushulus Sunnah. Mau bilang apa? Ini kurang ilmiah apa ini buku? Baru disitulah, bagaimanapun komunis ke hantu belau datang, enggak, saya ikut Imam Ahmad. Selesai. Sekarang ini untuk masalah boleh enggak kafir dipilih atau enggak, itu aja enggak selesai-selesai. Ya Allah, nangis kita. Berbusa-busa para ini tokoh-tokoh kita mengatakan Al-Maidah ayat 51, Al-Maidah ayat 51 keluar pula dari mulut seorang di luar Islam. Namun demikian, untuk memilih pemimpin saja masih mereka pilih selain daripada saudara mereka sendiri. Berarti ada pendidikan yang salah. Itulah makanya kita terbit ini kita, berarti ada yang salah dalam pendidikan kita. PR kita masih panjang kalau begitu. Mulailah kajian-kajian kita kembali. Ketika seorang sudah paham seperti ini, dibayar 1 miliar pun pilih yang kafir, wallahi dia tidak menjual agamanya. Itulah, ini di atas segala kekuatan itu. Maka Nabi SAW di awal dakwah, Rasulullah diusir, sahabatnya dibunuhi. Kata Nabi kepada bangsa Arab, wahai kaumku, qulu, maukah kalian ku ajarkan satu kalimat, tamlikunal araba wal ajam, kalian akan menguasai bangsa Arab dan bangsa Ajam. Kata mereka, wahai anak paman kami, biarpun 10 kalimat kami mau menerima. Kata Nabi lagi kepada mereka, apabila saya mengatakan sabahakum wa masakum, ada pasukan yang menghancurkan kalian di pagi atau sore hari, percayakah kalian denganku? Kata mereka, kami percaya denganmu, wahai saudara kami dan anak saudara kami. Maka mereka menamai Rasulullah Al-Amin, sang terpercaya, karena enggak pernah dusta dalam hidupnya. Baru Nabi SAW mengatakan, ya qaumi qulu la ilaha illallah. Wahai kaumku, katakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang benar, yang berhak diibadahi kecuali Allah. Barulah mulai mereka mengatakan, Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad, alihada jama'atana, apakah untuk ini engkau mengumpulkan kami? Tuhan-Tuhan mereka waktu itu di dalam Ka'bah saja 360 berhala, belum lagi Tuhan-Tuhan yang di mana-mana. Maka mereka mengucapkan sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab. Apakah Muhammad ini menjadikan Tuhan yang banyak ini satu saja? Ini perkara yang aneh. Maka Islam di awal-awal dianggap aneh. Kata Nabi, wasayaudu ghariban kama bada. Islam ini akan dianggap aneh kembali sebagaimana di awal Islam. Fatuba lil ghuraba, berbahagialah mereka yang dianggap aneh karena berpegang teguh dengan Islam itu. Maka dikatakan kepada Nabi, siapa mereka ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, alladzina yasluhuna hina fasadin nas, yaitu mereka-mereka yang tetap baik ketika manusia sudah rusak akidahnya, akhlaknya, semuanya. Dalam riwayat yang lain, alladzina yuslihun ma afsadan nasu min sunnati, yaitu mereka-mereka yang memperbaiki sunnah-sunnah yang sudah dirusak manusia. Maka mulai mereka menghidupkan masjid, sholat harus ke masjid. Jadi sementara sebagian manusia yang lain kayak wanita, bahkan haid terus. Subhanallah, ada laki-laki yang haid terus. Puasa enggak, sholat enggak, mengaku muslim. Mereka kan muslimah seperti itu.
Itu muslimah pun kadang-kadang dia dalam Ramadan cuma biasanya kan 7 hari cuma haid kan. Normal umur haid itu 7 hari 7 malam. Ada yang cuma 2 hari, dia malah haid terus sepanjang 12 bulan. Aneh tuh orang. Tapi nanti kalau sudah wafat, minta disolatkan di masjid lagi. Minta, dia nggak pernah membaca surat Allah. Tapi begitu dia wafat mau dibacakan pula surat Yasin. Nggak pernah membaca surat Yasin. Ya Allah, tega nian nih orang. Tega banget nih orang ini ya kan. Begitu dia wafat baru minta surat. Nggak pernah mau sholat, tapi nanti harus hadiah sholat. Kalau sholat bisa dihadiahkan, kita cari uang aja sebanyak-banyaknya. Nanti kita siapkan ada pasukan yang mensolatkan sholat hadiah untuk kita. Namun demikian ikhwan, ini hanya supaya, subhanallah, kita harus tahu tidak ada yang bisa menggantikan kita untuk pekerjaan kita yang utama. Kata Allah dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah. Kembali kita ke kajian kita yang tadi. Maka ada bagaimanapun kita bahas masalah bid'ah ini, tetap ada permasalahan-permasalahan tertentu tidak bisa ada penyelesaian. Yang para ulama a'immah yang besar aja nggak bisa, antum mau selesaikan sendiri nggak bisa. Disitulah namanya kalau dikatakan toleransi kata orang sekarang, itulah dia toleransi, itulah lapang dada. Karena memang dia ada hadisnya di situ, seperti yang kita sebutkan tadi. Yang mengatakan seperti itu siapa Ustaz? Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Antum bilang apa? Seperti itu. Oleh karena itu membuat kita lebih sepakat semuanya nggak boleh bid'ah rupanya dalam masalah agama. Membuat syariat tak boleh, itu hak Allah dan Rasulnya. Tetapi inilah gara-gara ikhtilaf para ulama dalam mensahihkan dan mendaifkan sebuah dalil, maka terjadilah seperti ini. Kita lanjutkan ya ikhwan. Contohnya juga sudah ada berapa contoh kita sebutkan tadi. Menghapus tangan dalam muka, ke muka setelah doa. Kemudian apa lagi tadi kita buat contoh? Ucapan shadaqallahul azim. Kemudian apa lagi? Salatut tasabih. Antum cek, sebagian para ulama mensahihkan hadis ini. Tapi kebanyakan ulama muhaqqiqin, para ulama hadis sepakat bahwa ini hadis palsu, hadis dhaif, tidak hujjah. Maka mereka yang mengatakan hadis ini hadis yang dhaif mengatakan salatut tasabih adalah bid'ah. Muncullah ini tidak bisa ada penyelesaian ikhwan, kecuali seorang meneliti, belajar lagi baru dia ini. Kemudian yang disebut dengan permasalahan ikhtilaf juz'iyat dalam masalah rincian-rincian furu' ibadah, sepakat ini adalah masalah yakni enggak bisa ada penyelesaian kecuali ditahqiq sesuai dengan apa yang dimudahkan Allah untuk semua kepada orang tertentu, setelah mereka sepakat alla yu'badullahu illa bima syara'a Rasulillah. Setelah mereka sepakat tidak boleh menyembah Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya Ustaz enggak boleh bid'ah? Masalah syariat. Masalah dunia sepakat. Semakin Anda kreatif, kata orang apa ya? ATM. Amati, tiru, modifikasi. Semakin Anda jago ATM, semakin gini. Kalau masalah dunia, kata Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Tapi kalau masalah agama Allah, cek. Kata Nabi SAW, khudhu anni sallu kama ra'aitumuni usalli. Utsman radhiyallahu anhu, setelah dia mencontohkan wudu, kata dia, beginilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu seperti wuduku ini. Begitulah seterusnya para sahabat. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim dan yang lain-lain, man ahdatha, dari jalan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Barang siapa yang membuat baru, mengada-ngada dalam agamaku ini, maka itu tertolak. Di dalam hadis yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka amalan itu tertolak. Iya. Oleh karena itu
kita lihat hadis ini, man ahdatsa fi amrina hadza. Kita lihat komentar-komentar a'immatul huda. Subhanallah, di antara para ulama ada yang mengatakan begini. Agama ini dibangun di atas 3 landasan hadis-hadis hujjah, hadis-hadis, 3 hadis. Apa itu? Di antaranya adalah innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal tergantung niat. Ini berkaitan dengan batin. Bagaimanapun niat menjadi utama. Itulah jawaban yang pertama, wa asyhadu anna asyhadu an la ilaha illallah. Konsekuensi asyhadu an la ilaha illallah, kita beribadah hanya untuk Dia. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inilah jawabannya. Tetapi kalau untuk inilah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, innamal a'malu binniyat berkaitan dengan ibadah niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah neraca atau ukuran kesahihan amalan batin. Baru kemudian hadis Nabi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Ini adalah hadis berbicara tentang amalan zahir. Sujud, ruku. Kamu kalau sujud, sebagian orang kalau takbir begini ikhwan salat. Afwan. Allah barham sini nih. Ini mana Allah mutar-mutarnya ini loh, ha? Allah barham ini. Taruh sini. Padahal dalam hadis-hadis yang sahih Rasulullah SAW yadahul yumna ala yadihil yusra thumma wada'ahuma ala sadrih. Dikatakan Nabi SAW, dikatakan para sahabat mensifati salat Rasulullah itu, Rasulullah SAW meletakkan tangan kanan di atas telapak tangan kirinya, kemudian meletakkan di atas dada. Mana dada? Inilah dada. Dada sampai sini. Kita cek para ulama, ana perhatikan Syekh Masyhur Hasan Salman, Syekh Ali, Syekh Musa. Pak masyayikh kita sholat, kita lihat di sini, di ujung dada sini, pangkal dada ini. Gini. Saat kita Ustazuna Abdul Hakim bin Amir Hamdad, beliau juga pernah mempelototi sholatnya Syekh Utsaimin ketika hidup, kata beliau. Kita lihat. Jadi begitulah turun temurun. Jadi enggak di sini. Kadang ada lagi nih, Allahu Akbar gitu. Masya Allah. Ini ngapain ini lagi gitu. Inilah semua dalam kalau masalah agama ini, bagaimana Rasulullah mulai dari takbir sampai salam. Kisah yang menakjubkan, itulah terakhir pertemuan singa-singa dakwah sunnah ini. Yang dikatakan, saya pernah mendengarkan Ustaz Abdul Hakim dalam kajian kita Fathul Bari di Jakarta dulu. Siapa yang ingin melihat wajah ahlu sunnah, wajah salafus salih, lihatlah wajah Syekh bin Baz rahimahullah. Mereka bertiga pernah satu haji terakhir, mereka berkumpul bertiga ikhwan. Begitu waktu masuk sholat, umat berkumpul di sekeliling 3 singa ini. Begitu masuk waktu sholat, semua mereka mengatakan, ya Syekhana taqaddam, anta imamun lana. Semua imam yang 3 ini begitu bertemu, wahai syekh, wahai syekh kami, majulah engkau imam kami. Kata Syekh Albani, kata Syekh bin Baz menyuruh Syekh Albani. Syekh Albani menyuruh Syekh Utsaimin. Begitu seterusnya. Terakhirnya penyelesaiannya apa? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah dan Syekh bin Baz, kita sama dalam Al-Qur'anul Karim. Mereka 3-tiganya adalah penghafal Al-Qur'an 30 juz. Akan tetapi taqaddamana, engkau mendahului kami dalam hadis, maka antum maju. Mengamalkan sunnah Nabi, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami kaum itu yang paling baik bacaannya. Di antara makna yang paling baik di sini bacaannya, yang paling a'lam dengan syariat, yang paling menguasai hadis-hadis. Majulah Imam Syekh Albani rahimahullah. Apa kata dia? Saya solat untuk kalian dengan solatnya seperti manusia kebanyakan atau seperti solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ditimpali sama Syekh bin Baz rahimahullah, salli bina salata Rasulillah ya Syekhana. Solatlah untuk kita solat sebagaimana Rasulullah solat. Maka beliau pun solat berdiri lama kali.
Ruku lama sekali. Sujud lama sekali. Subhanallah. Itulah pertemuan-pertemuan yang indah. Tapi kalau antum nanti cek masalah fikih, antum lihat tuh masalah fidyah misalkan. Syekh Albani jelas wanita hamil, wanita yang menyusui, maka dia fidyah. Tapi antum cek Syekh Utsaimin rahimahullah dan Syekh bin Baz, maka mereka mentarjihkan yang mana? Qadha. Bahkan ada sebagian mereka mengatakan di qadha dan juga fidyah. Adu berantem itu secara ilmiah, menunjukkan tidak ada yang mentaklid satu dengan yang lain. Tapi kalau sudah ketemu, mereka saling merangkul dan berpelukan. Ini gara-gara ilmu di antara mereka itu. Pernah satu ketika di antara ini hal ajaib dan lucu. Pernah satu ketika muridnya Syekh bin Baz rahimahullah pergi naik mobil bersama Syekh Albani. Syekh Albani kencang-kencang naik bawa mobil. Ya Syekh, kata Syekh bin Baz, fatwa beliau diharamkan membawa mobil kencang-kencang. Ini muridnya Syekh bin Baz mengatakan ini kepada Syekh Albani. Apa kata ini Syekh? Ketawa Syekh Albani dan digasnya lagi. Sampaikan ke Syekh kita, itu fatwanya orang yang gak bisa bawa mobil. Memang ya Syekh bin Baz rahimahullah gak bisa bawa mobil, beliau buta rahimahullah. Nanti saya katakan ke Syekh bin Baz seperti itu, sampaikan aja ke beliau, kata beliau. Beliau sampaikan ini ke Syekh bin Baz kembali. Ya Syekh, kejadian seperti ini, saya katakan fatwa antum itu haram bawa mobil kencang-kencang. Kata dia itu fatwa orang yang gak bisa bawa mobil. Marahkah Syekh bin Baz? Kurang ngajar tuh Syekh Albani itu. Melecehkan saya ya? Dia enggak seperti itu, dia ketawa. Sampaikan ke Syekh bahwa fatwa beliau itu adalah fatwa orang yang belum pernah merasakan pahitnya membayar diat. Karena kalau menabrak di jalan, itu kan dianggap tidak sengaja. Al-qatl ghairul amid, pembunuhan tanpa sengaja. Maka kan bagaimana kalau membunuh tanpa sengaja? Membayar diat. Diat orang seperti itu berapa? 100 onta, 100 kali satu biji berapa juta? 20 sekian juta kali 100, berapa antum bayar? Maka dikatakan Syekh bin Baz, katakan ke Syekh kita bahwa fatwa beliau itu fatwa orang yang belum pernah merasakan pahitnya membayar. Jadi seperti ini, mereka seperti itu, dan mereka supaya kita tidak tegang dalam penutupan ini, terakhirnya kisah Syekh Utsaimin rahimahullah. Subhanallah. Syekh Utsaimin di malam hari mau menjelang subuh, beliau pergi ke masjid. Lalu ada anak-anak muda di pinggir jalan. Syekh, maksud dia itu orang tua sini dulu. Dia paksa datang Syekh Utsaimin, dia nggak tahu itu siapa itu orang. Anak muda berandal gitu, anak jalanan. Sini dulu orang tua, ajus. Datang, dipanggilnya, datang Syekh. Ada api ini, ada bawa api enggak? Sini apimu dulu. Ada, kata Syekh. Habis itu ini rokokku ini hidupkan dulu. Masya Allah, dihidupkan sama Syekh. Dihidupkan, rokok ini itu. Ini dikasih sama Syekh. Habis itu baru setelah antum kan sudah permintaanmu sudah kukasih kan, kata Syekh. Kata dia, iya. Sekarang aku minta kepadamu, ayo pergi bersamaku ke masjid. Terharu akhirnya anak muda ini. Ayolah kalau gitu. Padahal dia nggak biasa sholat. Pergi ke masjid, sampai di masjid, ikhwan. Dia nanya ke jamaah masjid, siapa itu orang tua itu? Kata mereka, itulah Syekh Utsaimin rahimahullah. Subhanallah, dia minta maaf. Setelah itu dia menjadi murid terbaik dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Lihat akhlak ini, ikhwan. Jangankan ke itu, ke manusia. Biasa dikatakan Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau dia keluar rumah, dia harus bawa sisa-sisa ikan, makanan ke kucingnya itu di pintu dan nunggu terus itu. Satu ketika beliau tidak ada makanan atau apa sisa dan terburu-buru dan sebagainya, tidak ada yang bisa dikasih ke kucing. Dia keluar dari pintu yang lain biar jangan kecewa kucing itu yang biasanya dikasih makanan itu. Bayangkan dengan anak muda kita sekarang ini, istri-istri kita menjerit gara-gara akhlak kita tidak baik.
Subhanallah, akhlak kita tidak baik. Kata kita ngaji, tapi akhlak kita nggak baik-baik. Yang salah bukan pada kajian kita. Yang salah itu adalah belum paham makna ma'rifatullah, mengenali Allah. Ini subhanallah, itulah akhlak-akhlak mereka. Itulah aimmatul huda yang kita ini mereka. Ya. Oleh karena itu barangkali insyaallah taala pertemuan kita yang akan datang hari Ahad besok kita akan membahas masalah khusuma, masalah jidal dan sebagainya itu. Untuk lanjutan kajian kita cukupkan malam ini sampai di sini. Dengan kisah-kisah ini semua membuat kita yang harus merubah diri, memaksa diri di awal-awal sehingga menjadi kebiasaan yang baik untuk kita. Seharusnya semakin kita ngaji, semakin dermawan, semakin istri-istri kita bangga dengan kita. Kita tutup kajian kita. Ustadz mendapatkan ilustrasi. Qadarullah belum hidup ya. Ini Ustadz mendapatkan sebuah ilustrasi seperti ini penutupan kajian kita. Ya. Antum lihat ini bahasa Arab ya. Segitiga. Yang paling tinggi adalah Allah. Ini ilustrasi, semakin dekat suami istri kepada Allah, maka mereka semakin berdekatan berdua ini. Semakin mereka suami istri jauh dari Allah, maka mereka semakin berdekat, semakin berjauhan juga suami istri itu. Kenapa banyak pertengkaran, bahkan sampai talak perceraian? Gara-gara mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah gambarkan tentang orang yang beriman, yaj'alu lahumur rahmanu wudda. Allah jadikan di antara mereka itu wud, cinta dan kasih sayang. Maka kadang-kadang terjadi permusuhan gara-gara dosa yang kita lakukan, kesendirian kita dan sebagainya. Nasallallahu al-maula al-karim an yuslih lana sya'nana kullah wa la yakilna ila anfusina tarfata ain. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.